Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi thumma nakhususun khasa li hamdi syekhina wa murabbi rahina syekh Abdul Karim Narboyo Syekh Marzuki Dahlan Narboyo Syekh Marsal Narboyo Syekh Ahmad Idris Marzuki Narboyo Syekh Khadijah Diniyah Abdul Aziz Mansur Fajrul Goa Habibullah Zainab Farhan Jang Raja Madrasahnya Anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bisa kembali berjumpa, kita bisa kembali bermuajahah, kita bisa kembali berkumpul dalam rutinan pengajian kita yang sempat libur selama 2 pekan. Dan alhamdulillah kita bisa kembali mengadakan rutinan pengajian dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau kelak di yaumul qiyamah, mendapatkan syafaatul udma, mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan keberkahan, kedudukan, derajat yang tinggi di sisi Allah, diberkati dengan berkahnya Sayyidina Muhammad. Biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai pengajian kita ada pertanyaan yang masuk kepada kami, yang nanti pembahasan kita juga akan berhubungan dengan pertanyaan berikut. Ada pertanyaannya masuk mempertanyakan ketika ada seseorang ketika sebelum meninggal dia memberikan wasiat bahwasanya jangan nanti kalau saya meninggal jangan tahlili saya, jangan adzani saya. Jadi ada orang sebelum meninggal dia berwasiat untuk jangan ditahlili, jangan diadzani. Kemudian orang tersebut meninggal. Apakah ketika meninggal kita wajib melakukan wasiatnya? Kita wajib untuk melaksanakan wasiat yang telah diberikan? Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang perlu diketahui adalah ini juga kita masuk dalam bab pembahasan kita, masuk dalam bab pengajian kita, di mana kita ini akan membahas terkait masalah wasiat. Masalah wasiat ini banyak yang salah kaprah di tengah masyarakat terkait apa sih itu wasiat, bagaimana sih cara memberikan dan
melaksanakan wasiat. Ada wasiat yang sah, ada wasiat yang tidak sah. Siapa yang kemudian wajib untuk melaksanakan wasiat? Nah, itu namanya banyak hal yang perlu kita jelaskan di sini. Nah, ibu-ibu, untuk sementara jawaban terkait pertanyaan tadi, bahwa wasiat untuk tidak diadzani dan tidak ditahlili itu tidak wajib untuk dilaksanakan. Jadi tidak wajib untuk dilaksanakan. Di satu sisi mentahlili dan menadzani itu bukanlah kewajiban ataupun kesunahan dari si mayit, dari si jenazah, dari si orang yang meninggal. Tapi mentahlili dan mengadani itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang masih hidup. Kesunahan bagi orang-orang yang masih hidup. Mengadani mayit itu hukumnya sunnah. Kemudian mentahlili mayit itu juga ibadah yang kita lakukan untuk mendoakan mayit. Jadi mayit itu nggak ada urusan dengan tahlilnya orang-orang sebenarnya. Kalau dia ditahlili, kalau orang-orang mentahlili maka dia mendapatkan kucuran pahala, mendapatkan kucuran ampunan. Kalau seumpama tidak ditahlili ya nggak gimana-gimana, bukan berarti kemudian dia disiksa gitu ya enggak. Jadi itu bukan kewajiban si mayit. Sehingga mayit tidak bisa untuk menolak ataupun tidak bisa untuk melakukan, karena itu kewajiban kesunahan dari si orang yang masih hidup. Sama seperti mengurus orang yang meninggal, ibu-ibu. Orang yang meninggal mulai dari memandikan, mulai dari mengkafani, mulai dari mensolati, kemudian memakamkan, itu semua tidak ada sangkut pautnya dengan si mayit. Dalam artian yang memiliki hukum wajib untuk memandikan, untuk mensolati, untuk mengkafani itu adalah kita yang masih hidup. Kita yang masih hidup. Dalam artian kalau seumpama tidak kita kafani, tidak kita mandikan, yang berdosa kita. Mayit tidak ikut berdosa. Mayit tidak ada hubungannya. Misal kan banyak yang mitos mengatakan ini nanti kalau umpama tali pocongnya nggak dibuka maka nanti akan jadi pocong, ini mayitnya akan disiksa dikubur. Tidak ada hal seperti itu, bahwa mayit akan terpengaruh bagaimananya dalam kubur karena tindakannya orang yang masih hidup. Mengurus jenazah itu adalah kewajiban dari si orang yang masih hidup. Ketika tidak dilakukan, maka yang berdosa ya orang yang masih hidup. Tidak ada sangkut pautnya dengan mayit. Nah, begitu pula untuk mengadzani, begitu pula untuk mentahlili, itu adalah ibadah-ibadah yang dianjurkan kepada kita yang masih hidup. Kalau nanti ingin memasukkan mayit ke dalam kubur, maka disunnahkan adzan. Nanti kalau sebelum pulang dari kubur disunahkan untuk tahlilan dulu. Nah, itu adalah kesunahan-kesunahan yang diperlakukan untuk kita. Kalau kita tidak melakukan, ya maka kita tidak mendapatkan pahala. Kalau kita lakukan, maka kita mendapatkan pahala plus otomatis mayitnya mendapatkan kucuran pahala. Hanya begitu saja. Sehingga ketika ada mayit yang mewasiatkan untuk tidak ditahlili dan tidak diadzani, maka itu tidak wajib untuk dilaksanakan. Tidak wajib untuk dilaksanakan. Nah, kemudian kita lanjut dalam permasalahan bab wasiat itu sendiri. Sebenarnya wasiat itu bagaimana sih? Kan ada kadang orang sebelum meninggal, orang tua wasiat kepada anaknya. Ngomongnya bahasanya wasiat. Saya wasiat ya kepada kamu, nak, nanti kalau saya meninggal kamu harus nikah sama Pak Tony. Misal, saya wasiat ya, nanti kalau seumpama saya meninggal maka semua harta kekayaan saya didonasikan ke Palestina seumpama. Saya wasiat ya, nanti kalau saya meninggal
maka rumahnya ini wajib diberikan kepada anak saya yang paling bontot. Itu banyak hal-hal seperti itu. Banyak hal-hal seperti itu. Nah, yang perlu diketahui ibu-ibu, yang dinamai dengan wasiat itu adalah wal wasiyatu syar'an tabarru'un bihaqqin mudhafun lima ba'dal maut. Ini takrif atau definisi dari wasiat. Wasiat itu adalah sebuah tabarru' bihaqqin, adalah sebuah pemberian atau pembebasan kepemilikan, tabarru' bihaqqin, pembebasan dari hak kepemilikan, mudhafun lima ba'dal maut, yang disandarkan atau dialokasikan setelah nanti meninggal. Saya punya harta, saya punya motor, saya punya uang. Ketika sebelum saya meninggal, saya wasiat entah kepada anak saya pesan entah kepada tetangga saya pesan entah kepada siapapun yang berada di sisi saya wasiat nanti kalau saya meninggal maka uang ini tolong serahkan kepada si fulan, tolong serahkan kepada ibu ini, tolong serahkan kepada bapak ini. Ini motor saya, kalau saya meninggal, maka motor saya serahkan kepada majelis itu. Saya serahkan kepada majelis itu buat operasional pengajian. Itu namanya wasiat. Jadi saya melepaskan tanggungan, saya melepaskan kepemilikan motor saya, kemudian saya serahkan kepada pihak tertentu, tapi dialokasikannya setelah saya meninggal. Berarti kalau seumpama saya kok wasiat sekarang, saya ada motor PCX. Motor PCX saya wasiatkan nanti kalau saya meninggal, saya wasiatkan untuk diserahkan kepada anak yatim, seumpama. Ternyata saya nggak meninggal. Ternyata saya nggak meninggal. Motor masih saya pakai, ya kan? Motor masih saya pakai. Kemudian ternyata saya jual. 2 tahun lagi saya jual seumpama. Uangnya saya pakai seumpama. Maka bagaimana? Ya sudah, wasiatnya batal. Tidak ada wasiat-wasiat yang harus dilaksanakan lagi. Tidak ada wasiat-wasiat yang harus dilaksanakan lagi. Nanti ketika saya meninggal ya sudah, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan wasiat kemudian dibelikan motor PC, kemudian motor PC-nya diserahkan kepada anak yatim. Nggak ada kewajiban seperti itu. Jadi yang namanya wasiat itu berhubungan dengan yang namanya harta, ibu-ibu, dengan yang namanya harta benda. Jadi kita punya harta berapa, kemudian sebelum meninggal, dalam keadaan sakit sebelum meninggal, seumpama, kita wasiat untuk memberikan harta ini kepada siapa. Maka wasiat-wasiat yang seperti ini hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Ada seseorang meninggal. Ternyata seseorang ini meninggal punya harta, satu rumah bernilai 400 juta, satu motor, kemudian dia punya satu perusahaan bernilai 500 juta seumpama. Ternyata setelah dia meninggal ditemukan ada kabar wasiat bahwa dia pernah wasiat untuk perusahaan saya hibahkan, saya berikan untuk donasi kepada anak yatim seumpama. Maka perusahaan ini wajib hukumnya untuk dijual, diuangkan, dan disumbangkan kepada anak yatim setelah orang ini meninggal. Tidak boleh dibagi untuk menjadi warisan. Jadi warisan yang ditinggalkan oleh orang ini adalah harta benda yang ditinggalkan selain dari wasiat yang telah dipesankan. Kalau dia sudah memesankan wasiat untuk didonasikan, ya sudah, maka tidak boleh dibagikan untuk menjadi warisan. Jadi harta benda yang ditasarufkan, yang dialokasikan setelah meninggal,
di mana ada pesan sebelumnya, itu namanya wasiat. Sehingga ketika tidak berhubungan dengan wasiat, ibu-ibu, tidak berhubungan dengan harta benda, ini tidak bisa dikategorikan sebagai wasiat dan sehingga tidak wajib untuk dilaksanakan. Sebagaimana yang tadi kita katakan terkait hukumnya menjalankan wasiat untuk tidak mentahlili dan tidak mengadani. Atau sama seperti tadi contohnya, saya wasiat nanti kalau saya meninggal kamu nikah ya sama Pak Tony. Itu nggak wajib, bukan merupakan wasiat yang wajib untuk dilaksanakan. Kenapa? Ya karena tidak, wasiat itu harus berupa benda. Wasiat itu harus berupa benda. Benda yang benda yang dia miliki, harta benda yang dia miliki. Itu namanya wasiat. Sehingga wasiat untuk hal-hal yang lain itu tidak, untuk hal-hal yang selain masalah harta benda itu tidak bisa dikatakan sebagai wasiat. Nah, ini yang perlu dipahami ibu-ibu, yang perlu dipahami. Nah, ada lagi hal yang perlu diperhatikan adalah wasiat itu terkait masalah harta benda itu tidak boleh mewasiatkan keseluruhan harta. Wajib menyisihkan untuk sebagian diberikan kepada ahli waris. Jadi tadi saya contohkan, ada seseorang misal meninggal memiliki uang totalnya itu ada 1 M. Totalnya ada 900 juta sumpah. Meninggal memiliki uang 900 juta. Nah, sebelum meninggal ternyata dia ini sudah mewasiatkan, saya wasiatkan 900 juta ini, saya wasiatkan kepada anak yatim. Saya wasiatkan kepada anak yatim. Ini tidak boleh ibu-ibu. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena 900 juta ini tidak ada yang disisihkan kepada ahli waris. Dan nanti kalau warisannya bapaknya ini diberikan semuanya kepada anak yatim lah, ahli warisnya bagaimana? Iya kalau ditinggal dalam keadaan kaya, kalau ditinggal dalam keadaan tidak punya. Maka kalau dalam syariat tetap mempertimbangkan ketika ada seseorang ingin mewasiatkan hartanya, harus menyisihkan minimal 1/3. 1/3 dari harta kekayaannya itu harus disisihkan kepada ahli warisnya. Sehingga kalau tadi 900 juta, orang ini diperbolehkan untuk wasiat itu hanya 600 juta. Hanya 600 juta. Yang 300 jutanya itu harus disisakan untuk warisannya ahli waris. Itu ibu-ibu. Lah, berarti nggak boleh semuanya Pak Ustadz. Ada caranya nggak biar semuanya? Ini seumpama ada orang anak-anaknya udah konglomerat semuanya, udah kaya-kaya semuanya. Tinggal orang tuanya ini ingin supaya amal sedekahnya itu bisa full. Harta kekayaannya itu udah, daripada dijadiin warisan ntar malah pada rebutan semuanya, toh ini juga nggak seberapa warisannya. Saya ingin menghibahkan kepada donasi anak yatim semuanya. Bisa, caranya adalah semisal tadi hartanya 900 juta, maka 600 juta diwasiatkan dan 300 juta yang aslinya jatahnya anak-anaknya, ahli warisnya, ini ahli warisnya dimintai ridho terlebih dahulu. Ditanyai satu persatu. Ini Bapak mau mewasiatkan harta Bapak semuanya untuk donasi anak yatim. Kamu ridho ya, kamu kan aslinya punya bagian di dalam warisan. Kamu ridho ya? Oh ridho Pak. Yang lainnya bagaimana? Ridho ya? Ridho Pak. Kalau semuanya ridho, maka boleh untuk mentasarufkan, boleh untuk mewasiatkan seluruh harta orang tersebut kepada anak yatim. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, wasiat itu sekali lagi, wasiat itu berhubungan dengan yang namanya harta. Berhubungan dengan yang namanya harta. Bukan berhubungan dengan selain harta. Ada lagi yang salah kaprah. Wasiat pemberian harta di
pemberian harta di waktu masih hidup itu belum bisa dikatakan sebagai wasiat atau belum bisa dikatakan sebagai warisan. Kan kadang ada ibu ya, orang tua sebelum meninggal dia punya harta, ada rumah, ada motor, ada mobil, ada apa toko semisal. Kemudian ketika masih hidup mendekati ajalnya, anak-anaknya dipanggil semuanya, ini perusahaan buat kamu, rumah ini buat kamu ya, ini toko buat kamu, ini mobil motor buat kamu. Ini bukan dinamakan wasiat, bukan juga dinamakan sebagai bagi-bagi warisan. Yang namanya warisan dan wasiat itu dialokasikannya, ditasarrufkannya, dibagi-baginya itu setelah meninggal. Bedanya apa? Kalau warisan itu tidak ada ketentuan dari orang yang meninggal, tapi kalau wasiat ada ketentuan dari orang yang meninggal. Sehingga kalau wasiat itu ketentuannya sesuai pesan dari orang yang meninggal, kalau warisan ketentuannya sesuai dengan hitungan syariat. Kalau sudah dibagi-bagi sebelum dia wafat, menjelang dia wafat sudah diberikan kepada anak-anaknya, ini bukan dinamakan warisan. Sehingga jangan salah kaprah. Oh, ada yang mengatakan katanya kalau yang namanya warisan, itu perempuan mendapatkan jatah 2, laki-laki mendapatkan 1. Maka perempuan harus lebih banyak daripada laki-laki seumpama. Maka seumpama ada orang tua yang membagikan uang untuk anaknya sebelum dia meninggal, membagikan hartanya, nggak terima anaknya yang perempuan, loh saya seharusnya lebih banyak, kok abang dapat lebih banyak, saya anak perempuan seharusnya saya mendapatkan jatah lebih banyak daripada anak laki-laki. Ini tidak berlaku masalah penghitungan warisan. Kenapa? Karena yang dibagi-bagikan itu bukan warisan. Terus apa Pak Ustadz? Ya udah, hibah itu adalah pemberian murni, sama seperti pemberian pada umumnya. Orang tua memberikan mobil kepada anaknya, orang tua memberikan rumah kepada anaknya, orang tua menghibahkan motor kepada anaknya, sama seperti itu. Bukan warisan dan juga bukan wasiat. Nah, ini yang banyak salah penyebutan, salah pengertian. Jadi gitu ibu-ibu ya. Berarti semua perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan harta, ketika dipesankan oleh mayit kepada anaknya seumpama, maka itu hukumnya tidak wajib dilakukan. Tidak wajib dilakukan dan tidak termasuk wasiat selama tidak berhubungan dengan hartanya si mayit atau hartanya si orang tua ini. Lah kemudian gimana Pak Ustadz? Masa iya orang tuanya ngasih pesan kayak gitu nggak dilaksanain? Lah kita berbeda pembicaraan. Kalau kita mengatakan apakah wajib untuk dilaksanakan, ya tidak wajib. Karena hukum syariat harus tegas. Wajib atau tidak. Karena kalau tidak wajib maka tidak berdosa ketika ditinggalkan. Kalau wajib maka berdosa ketika tidak ditinggalkan. Lah ketika wasiat yang tidak ada hubungannya dengan uang, dengan harta, ini tidak wajib dilakukan. Semisal nanti saya wasiat ya sama kamu nak, ada kalau meninggal anak kamu itu harus di sekolahin di sana di Jakarta Selatan di sekolah internasional seumpama. Wasiat. Ya wasiat ya. Anak kamu nanti kalau udah kalau udah masuk kuliahnya harus di luar negeri seumpama. Itu wasiat. Wajib apa tidak dilaksanakan? Tidak wajib. Tidak wajib. Tapi bagaimana syariat menganjurkan? Selama kamu mampu, selama kamu tidak keberatan, maka dianjurkan untuk dilaksanakan dalam rangka bakti kepada orang tua, dalam rangka menyenangkan hati orang tua. Bukan permasalahan karena itu merupakan wasiat sehingga wajib untuk dilaksanakan. Nah ini berbeda ibu-ibu ya, berbeda. Jadi
apa itu namanya, seperti ada orang tua meninggal kemudian anaknya mentahlili, maka tahlil itu tidak wajib hukumnya bagi si anak, akan tetapi anjuran syariat untuk dilaksanakan dalam bentuk birrul walidain, sebagai bentuk birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Nah itu ibu-ibu, jadi kalau bisa kita simpulkan bahwasanya wasiat-wasiat yang ada di tengah masyarakat itu masih banyak yang belum mengetahui. Jadi ada istilah wasiat, ada istilah janji. Kalau hanya janji, maka bagi orang yang menerima janji itu tidak wajib untuk melaksanakan ketika tidak mampu. Hukumnya sunnah, ya kan? Hukumnya sunnah. Tapi kalau nanti berkaitan dengan harta bendanya si mayit, maka ini dinamakan wasiat dan hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Ya, ingat-ingat, ketika wasiat ini berhubungan dengan hartanya si mayit, hartanya si calon mayit ya, karena mengucapkannya kan ketika sebelum meninggal. Bagi si calon mayit ini, maka wasiat yang berhubungan dengan harta tersebut wajib untuk dilaksanakan. Wajib untuk dilaksanakan. Nah, ada beberapa kasus terkait masalah wasiat di tengah-tengah masyarakat yang sering terjadi. Di antaranya adalah wasiat nanti kalau seumpama saya meninggal, donorkan tubuh saya kepada orang yang membutuhkan. Donorkan mata saya kepada orang yang buta. Donorkan lambung saya kepada orang yang punya penyakit lambung, sumpah. Donor-donor seperti ini tidak diperbolehkan, ibu-ibu. Wasiatnya juga tidak sah, ya. Wasiatnya juga tidak sah. Jadi di satu sisi wasiatnya tidak sah karena tadi wasiat itu bisa sah ketika mewasiatkan, memesankan sesuatu yang berhubungan dengan harta. Karena ini bukan berhubungan dengan harta, maka tidak merupakan wasiat dan tidak wajib untuk dilaksanakan dan tidak sah. Kemudian terkait pendonoran tubuh manusia ketika sudah meninggal didonorkan kepada orang lain, itu juga tidak diperbolehkan, ibu-ibu. Tidak diperbolehkan. Terus gimana Pak Ustadz? Kadang kan di rumah sakit butuh, ada orang yang masih hidup butuh donor hati, butuh donor ginjal, butuh donor ini dan itu sembama. Nah, itu nanti bisa diambilkan. Yang diperbolehkan dalam syariat diantaranya itu adalah ketika ada orang yang meninggal, kemudian tidak diketahui identitasnya, tidak diketahui siapa keluarganya, dalam artian Mr. X umpama, apa hasil korban tabrak lari umpama, dilarikan ke rumah sakit, keluarganya nggak ada, anak istrinya nggak ada, dia juga nggak diketahui identitasnya, maka itu bisa diperbolehkan untuk didonorkan organ tubuhnya kepada orang yang masih hidup yang membutuhkan, begitu. Tapi kalau orang yang masih hidup tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena orang yang masih hidup kemudian wasiat seperti itu ketika meninggal, orang yang meninggal itu dimuliakan, ibu-ibu. Seorang manusia yang meninggal itu dimuliakan. Dimuliakan dalam artian dia itu tidak boleh diperlakukan dengan cara yang bersifat menghina, Jadi seumpama ada mayit meninggal kemudian dibawa di keranda, dibawanya sambil lari seumpama, itu pun haram. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu termasuk penghinaan terhadap si mayit, atau seumpama ngelangkai badannya si mayit, atau seumpama menggotong si mayit dengan cara yang kurang sopan, itu juga tidak diperbolehkan karena menghina si mayit. Di antara penghinaan kepada si mayit itu adalah merusak tubuhnya mayit. Merusak tubuh mayit itu termasuk istihza, termasuk penghinaan kepada mayit, sehingga tidak diperbolehkan. Nah, maka kembali pada kasus kita tadi, untuk hukum wasiatnya itu tidak sah dan tidak wajib untuk dilaksanakan.
Jadi gitu ibu-ibu ya. Tadi kita ulangi, ada yang namanya wasiat, ada yang namanya warisan, ada yang namanya hibah. Semuanya sama-sama pemberian. Cuma kalau warisan itu pemberian kepada ahli waris itu ketentuannya dari syariat, si mayit itu tidak punya kewenangan apa-apa. Kalau yang namanya wasiat itu pemberian dari mayit kepada orang yang kepada siapapun, wasiat itu nggak harus kepada anaknya ibu-ibu ya. Wasiat itu nggak harus kepada anaknya. Wasiat itu boleh kepada siapapun, tergantung dari orang yang calon meninggal itu mengatakan untuk siapa. Jadi nggak wajib untuk kepada anaknya wasiat itu. Kemudian nanti ada hibah. Hibah itu berarti ya pemberian pada umumnya, tidak harus apa, eh, meskipun lafadznya warisan sumama ini, bapak bagian warisan ya, warisan buat kamu nanti, mobil warisan buat kamu, rumah, itu bukan dinamakan warisan. Kenapa? Ya dia masih hidup, dan warisan itu nggak bisa ditentukan dari si pihak pemilik harta, itu nggak bisa. Ya warisan itu harus sesuai dengan ketentuan syariat bagaimana, bukan atas hitung-hitungannya orang tua. Kalau orang tua masih hidup kemudian membagi-bagian warisan, yaitu murni pemberian. Murni itu pemberian dari orang tua kepada anaknya. Begitu ibu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin cukup sekian kajian kita pada siang hari ini, kajian tentang masalah wasiat. Ini untuk menjawab beberapa hal yang mungkin banyak dipertanyakan di masyarakat, kemudian banyak yang masih belum tahu apa itu wasiat, apa itu warisan, dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketika ada pertanyaan atau bagaimana dari ibu-ibu sekalian, silahkan disampaikan kepada Mama Kiki, nanti bisa kita bahas untuk di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit kita semuanya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan segala kebaikan. Mudah-mudahan Allah berikan segala keberkahan untuk kita semuanya, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk suami dan istri kita, untuk tetangga-tetangga kita, untuk lingkungan kita. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan kepada kami anak-anak yang soleh solehah. Engkau berikan kepada kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Engkau berikan kepada kami anak-anak kami yang sukses dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, berkah dari pengajian ini, mudah-mudahan kami bisa mengamalkan ilmu yang kami dapat. Mudah-mudahan iman dan Islam kami masih tetap eksis, masih tetap sempurna, masih Engkau ridhoi dan Engkau takdirkan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, berkah dari pengajian ini, mudah-mudahan Engkau panjangkan usia kami. Mudah-mudahan Engkau berkahi umur kami. Mudah-mudahan Engkau sehatkan jasmani kami, Engkau sehatkan rohani kami. Engkau takdirkan kami dalam segala ibadah-ibadah kami. Mudah-mudahan Engkau mudahkan kami dalam segala ibadah-ibadah kami. Engkau mudahkan kami untuk berjamaah. Engkau mudahkan kami untuk mengaji Al-Quran. Engkau mudahkan kami untuk mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kami. Engkau mudahkan kami untuk melakukan hal-hal yang Engkau ridhai, ya Allah, ya Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.